Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Fadli Rizkanolis, saya NPM 12 dari angkatan 2018. Dan perkenalkan, nama saya Rialdi Fahmi, saya NPM 34 dari angkatan 2018. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang radioaktivitas dan sejarah-sejarahnya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai radioaktivitas. Radioaktivitas itu sendiri merupakan suatu proses pemecahan inti atom menjadi bentuk atom yang lainnya yang lebih stabil dan akan menghasilkan energi yang besar. Dalam penemuan radioaktivitas ini sendiri, ada beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya. Yang pertama itu ada Henry Becquerel. Henry Becquerel pada tahun 1896 melakukan persenyawaan kimia dari unsur uranium atau K2UO2SO4 dua kali menghasilkan pancaran cahaya ke sekitarnya. Senyawa ini kemudian ditempatkan di atas dry plate foto yang dibungkus dengan kertas hitam tipis. Ternyata cahaya ini mengakibatkan kepekaan pada dry plate foto, di mana batuan yang ditaruh di atas kertas tersebut akan membuat kertas tersebut menjadi menghitam. Selanjutnya ada Marie Sklodowska-Curie, ilmuwan asal Polandia. Selang 2 tahun dari penemuan Becquerel tersebut, Pierre Curie dan Marie Curie melakukan penelitian mengenai hubungan teori Becquerel terhadap sinar radioaktif penelitian dari unsur uranium. Sinar radioaktif dari unsur uranium pun kemudian dilakukan dengan menggunakan dry plate foto juga untuk mengukur kekuatan sinar radioaktif secara tepat. Peralatan yang digunakan adalah tabung aliran listrik, pengukur elektrik, dan PEG, pengukur listrik yang kemudian melakukan pengukuran aliran listrik dalam orde 10-11 ampere. Marie Curie menggunakan peralatan ini untuk melakukan penelitian kekuatan sinar radioaktif dari uranium dengan membandingkan jumlah uranium di dalam persenyawaan uranium. Pemisahan material dilakukan dengan pengukuran radioaktivitas. Pada tahun 1898, Marie Curie menemukan elemen baru yang menyerupai material bismut. Elemen baru ini kemudian disebut polonium. Nama polonium ini sendiri diambil dari asal daerah Marie Curie, yaitu Polandia. Pada tahun 1859 juga telah dibicarakan mengenai material baru yang menyerupai barium. Elemen baru yang dimaksud adalah benda yang memancarkan radiasi dan kemudian disebut radium. Radium ini namanya diambil dari bahasa Latin yaitu ray yang artinya sinar. Selang 4 tahun kemudian, yaitu pada bulan Maret 1902, dilakukan percobaan dengan mengekstraksi garam radium asli atau yang biasa disebut dengan pitchblende sebanyak 10 ton yang sebanding dengan bubuk berwarna putih sebanyak 0,1 gram. Dari hasil penemuan ini, Marie Curie pada tahun 1903 bersama dengan Henry Becquerel dan suaminya Pierre Curie mendapatkan Nobel di bidang fisika. Dan pada tahun 1911, Marie Curie juga atas penemuannya di polonium dan radium itu mendapatkan Nobel juga di bidang kimia. Marie Curie merupakan satu-satunya tokoh hingga saat ini yang menerima 2 hadiah Nobel dalam bidang yang berbeda. Di dalam tabel periodik, Marie Curie menetapkan massa atom radium adalah sebesar 225. Radioaktivitas sendiri itu sangat erat kaitannya dengan peluruhan. Karena radioaktivitas merupakan proses meluruhnya inti atom menjadi inti atom yang lebih stabil. Lalu mengapa inti atom meluruh? Secara elektrostatis, proton-proton dalam inti atom akan saling tolak-menolak dengan gaya tolak-menolak Coulomb. Dan inti atom itu memiliki gaya inti yang memungkinkan adanya gaya tarik-menarik antar partikel-partikel penyusun inti atom. Jika jumlah proton lebih besar dari jumlah neutron, maka gaya elektrostatis akan lebih besar dari gaya inti. Hal itu menyebabkan inti atom berada dalam keadaan tidak stabil, yang mana untuk mencapai kestabilan inti atom harus meluruh. Proses peluruhan ini dapat dihitung dengan rumus NT sama dengan N0 dikalikan dengan setengah pangkat T kecil per T besar, di mana NT ini merupakan jumlah atom sisa atau atom radioaktif
setelah meluruh. N0 merupakan jumlah atom mula-mula, dan T kecil merupakan waktu yang dibutuhkan untuk meluruh, sedangkan T besar merupakan waktu paruh, yang mana nilainya itu sama dengan ln 2 per lambda. Lambda adalah konstanta peluruhan, dan ln 2 biasanya juga dipakai 0,693. Makanya waktu meluruhnya itu menjadi T per 0,693 per lambda. Satuan internasional untuk pengukuran peluruhan radioaktif adalah becquerel. Jika sebuah material radioaktif menghasilkan satu buah kejadian peluruhan tiap 1 detik, maka dikatakan material tersebut mempunyai aktivitas 1 becquerel. Karena biasanya sebuah sampel material radioaktif mengandung banyak atom, 1 becquerel akan tampak sebagai tingkat aktivitas yang rendah. Satuan yang biasa digunakan adalah dalam orde gigabecquerel. Baik, sekian pemaparan dari kami tentang radioaktivitas dan sejarahnya. Semoga konten ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.